Satu, tujuan mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan perubahan zat reaksi menjadi produk persatuan waktu. Salah satu faktor mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel reaktan dalam volume tertentu. Sehingga tumbukan antara partikel lebih sering dan menghasilkan lebih banyak tumbukan efektif. Dalam percobaan ini digunakan reaksi antara cuka CH3COOH dan soda kue NaHCO3 yang menghasilkan gas CO2, air, dan natrium asetat. NaHCO3 ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COONa plus H2O plus CO2. Gas CO2 membentuk busa yang digunakan sebagai indikator kecepatan reaksi. Larutan cuka yang lebih pekat menghasilkan busa lebih cepat dan banyak, menandakan laju reaksi lebih tinggi. 3 alat dan bahan. Yang pertama, 3 gelas plastik ini, yang kedua sendok kecil, yang ketiga stopwatch, yang keempat cuka, yang kelima soda kue, yang keenam air. 4. Langkah kerja. 1. Siapkan 3 gelas dan beri label A, B, dan C. 2. Masukkan 1 sendok teh soda kue ke setiap gelas. 3. Siapkan 3 jenis larutan cuka. A. 100% cuka tanpa air. B. Setengah cuka plus setengah air. C. Seperempat cuka plus 3/4 air. 4. Tuangkan 20 ml larutan ke setiap gelas secara bergantian sambil menjalankan stopwatch. 5. Amati kecepatan munculnya busa dan beberapa lama busa berhenti. 6. Catat waktu reaksi yang terjadi pada setiap gelas. Yang kelima, data pengamatan. Pada gelas A terdapat 100% cuka tanpa campuran air. Waktu reaksi 1,30 detik. Banyaknya busa sangat banyak, keterangan reaksi paling cepat. Pada gelas B terdapat 50% cuka ditambah 50% air. Waktu reaksi 2,30 detik. Banyaknya busa sedang, keterangan reaksi sedang. Pada gelas C terdapat 25% cuka ditambah 75% campuran air. Waktu reaksi 2,83 detik. Banyaknya busa sedikit, keterangan reaksi paling sedikit. Yang keenam, pembahasan. Pada percobaan ini, 3 gelas disiapkan dengan konsentrasi cuka yang berbeda. Terdapat 100%, 50%, dan 25%. Berisi soda kue dengan jumlahnya yang sama, perbedaannya hanya terdapat pada konsentrasi cuka. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada gelas A 100% cuka, reaksi berlangsung begitu cepat. Begitu cuka dituangkan, busa terbentuk dengan jumlah yang banyak. Hal ini karena banyak partikel asam asetat yang bereaksi dengan soda kue, sehingga menghasilkan gas CO2 dengan waktu yang singkat. Pada gelas B terdapat 50% cuka ditambah dengan 50% air. Reaksi yang berlangsung agak sedikit lebih lama. Jumlah busa yang terbentuk sedang dan waktu reaksi lebih lama sekitar 2,30 detik. Penurunan kecepatan ini disebabkan karena pengenceran cuka mengurangi jumlah partikel asam asetat yang dapat bereaksi. Pada gelas C, 25% cuka dan 75% air, reaksinya lambat, busa yang terbentuk sedikit dengan waktu 2,83 detik. Hasil menunjukkan bahwa semakin pekat cuka, semakin cepat reaksi yang terjadi karena meningkatnya jumlah partikel asam asetat yang bereaksi. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan, di mana frekuensi tumbukan efektif meningkat seiring naiknya konsentrasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji coba dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat bereaksi, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Pada konsentrasi tinggi, partikel zat lebih banyak persatuan volume sehingga peluang tumbukan semakin efektif dan reaksi menghasilkan produk semakin cepat. Sebaliknya, konsentrasi rendah menyebabkan terjadinya reaksi berjalan dengan lambat. Hasil percobaan membuktikan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi, sesuai dengan prinsip dasar kinetika kimia.